Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria, NPM 719212763. Saya di sini akan menjawab soal UAS dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Firly Pranata, SEMAK, untuk mata kuliah perpajakan kelas 2019D. Nah, soal yang pertama yaitu setelah kamu belajar 1 semester perpajakan, carilah contoh kasus pajak dan berikan solusinya, serta jelaskan. Nah, saya sudah mendapatkan kasus dari Google, yaitu kasus penggelapan pajak PT Tiara Dewata Group. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2006, PT Tiara Dewata Group atau TDG diduga telah menggelapkan pajak yang merugikan negara hingga 71,8 miliar rupiah dengan modus membuat pembukuan ganda. Rincian kerugian negara yang ditimbulkan dari penggelapan pajak yang dilakukan PT Tiara Dewata Group adalah sebesar 15,9 miliar rupiah pada tahun 2005 dan 55,9 miliar rupiah pada tahun 2006. Padahal pajak pertambahan nilai itu dibebankan kepada konsumen saat membeli barang. Kemarin salah satu direksi PT TDG, Iskak Sugiarto, umur 53 tahun, diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Iskak Sugiarto diajukan sebagai terdakwa karena Iskak merupakan penanggung jawab keuangan perusahaan yang memerintahkan pembuatan SPT yang tidak benar dengan cara membuat pembukuan ganda terhadap hasil penjualan. Penggelapan pajak itu terjadi di 5 supermarket yang tergabung dalam Tiara Dewata Group, yang terdiri dari Tiara Dewata, Tiara Grosir, Tiara Monang Maning, Tiara Kota Galeria, dan Tiara Gatot Subroto. Teguh Haryanto, ahli perhitungan kerugian negara, mengaku pernah melakukan penghitungan pajak untuk tahun 2005 dan tahun 2006 di PT Tiara Dewata Group. Dari hasil perhitungan tersebut ditemukan pajak yang belum dibayarkan. Wajib pajak meliputi pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH. Dari 2 pembukuan yang dibuat oleh PT Tiara Dewata Group, hanya pembukuan tipe A yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak atau SPT, di mana pembukuan tipe A berisi laporan hasil penjualan dari pagi hingga sore, hari pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, sedangkan pembukuan tipe B yang berisi hasil penjual malam hari antara pukul 3 sore waktu Indonesia Timur hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Timur tidak dilaporkan di dalam SPT. Bila pembukuan penjualan tipe A lebih kecil, maka bagian keuangan akan mengisi kekurangan dengan memindahkan uang dari pembukuan tipe B. Namun, bila sudah lebih akan dibiarkan begitu saja. Menurutnya, pembukuan tipe A dan tipe B tersebut tidak sesuai prosedur perpajakan. Mestinya, semua pembukuan dilaporkan di dalam SPT, sehingga dengan tidak dilaporkannya omset dalam pajak penghasilan, maka secara otomatis akan mempengaruhi pajak pertambahan nilai. Sehingga atas perbuatan itu, jaksa menjerat terdakwa dalam kurung Iskak Sugiarto dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan vonis 2 tahun penjara dengan status tahanan rutan. Nah, solusinya menurut saya yaitu yang pertama, perusahaan PT Tiara Dewata Group tersebut harus lebih menyeleksi penanggung jawab keuangan perusahaan. Mengapa saya bilang demikian? Karena jika penanggung jawab keuangan perusahaan tidak jujur dan tidak kompeten di bidangnya, akan menyebabkan kasus yang sudah terjadi ini, di mana mengakibatkan kerugian kepada negara yang sangat besar dan menurunnya
reputasi perusahaan yang telah didirikan tersebut. Dan yang kedua, untuk selalu memeriksa data pajak penghasilan atau PPh dan data pajak pertambahan nilai atau PPN agar hal yang tidak diinginkan seperti ini tidak akan terjadi lagi untuk PT Tiara Dewata Group di masa yang akan datang. Dan soal yang nomor 2, jika kamu menemukan kasus bahwa orang yang sudah wajib pajak namun tidak membayar pajak karena alasan tidak bisa menghitung pajak penghasilannya, bagaimana kamu memberikan solusi terhadap orang tersebut? Jelaskan. Nah, menurut saya, jika ada kasus tersebut, sepertinya kurang tepat. Mengapa saya bilang demikian? Karena sekarang para wajib pajak bisa melihat di channel YouTube tentang tutorial bagaimana cara membayar atau cara menghitung pajak penghasilan mereka. Juga mereka bisa melihat di website atau meminta bantuan orang yang lebih tahu tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan tersebut. Juga wajib pajak bisa mendatangi langsung ke kantor pelayanan pajak, pojok pajak atau mobil pajak dan tempat khusus penerimaan SPT pajak bila mana mereka masih bingung dan bisa meminta bantuan tenaga kerja yang di sana untuk menghitung pajak penghasilannya. Jadi tidak akan ada alasan lagi untuk para wajib pajak tidak membayar pajak karena tidak bisa menghitung pajak penghasilan mereka. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.